Tidak pernah terlintas dalam pikiranku bahwa pria yang suatu hari akan berdiri di sampingku sebagai suami adalah seseorang yang pernah kutolong ketika ia bahkan tidak mampu membeli makan malam. Lebih aneh lagi, saat kami bertemu kembali bertahun-tahun kemudian, aku sama sekali tidak mengenalinya. Aku hanya tahu bahwa pria itu adalah seseorang yang tiba-tiba masuk ke dalam hidupku setelah sebuah kesalahan administrasi membuat kami terjebak dalam sebuah pernikahan yang awalnya tidak pernah kami rencanakan. Namun ketika sebuah foto lama akhirnya ditemukan, aku baru menyadari bahwa pria yang selama ini kuanggap orang asing ternyata adalah pemuda yang pernah duduk di trotoar pada malam hujan, menggigil sambil memegang map lamaran kerja. Dan yang lebih mengejutkan, ternyata pertolongan kecil yang kulakukan bertahun-tahun lalu telah mengubah seluruh jalan hidupnya. Namaku Maya Prameswari. Aku berusia 36 tahun dan menjalankan perusahaan properti yang dibangun dari usaha kecil peninggalan ayahku. Saat ayah masih hidup, perusahaan kami hanya memiliki beberapa proyek rumah sederhana di pinggiran kota Arunika. Setelah beliau meninggal, aku mengambil alih pengelolaan perusahaan. Banyak orang menganggap keberhasilanku terjadi karena aku mendapatkan warisan. Mereka tidak tahu bahwa ketika mengambil alih perusahaan, kondisi keuangan kami hampir berada di ujung tanduk. Ada utang, proyek terbengkalai, kontraktor yang menuntut pembayaran, dan beberapa investor yang ingin menarik modal. Selama bertahun-tahun aku bekerja tanpa mengenal waktu. Sedikit demi sedikit perusahaan bangkit. Dari hanya membangun rumah sederhana, kami berkembang menjadi pengembang kawasan hunian, apartemen, dan pusat komersial. Namaku mulai dikenal sebagai salah satu pengusaha properti wanita yang cukup sukses. Tetapi kesuksesan itu membuat kehidupanku menjadi sangat teratur sekaligus sepi. Hampir setiap hari waktuku dihabiskan di kantor. Pagi dimulai dengan rapat, siang bertemu investor, sore memeriksa proyek, dan malam membaca laporan. Kehidupan pribadi hampir tidak pernah menjadi prioritas. Beberapa kali keluargaku menyarankan agar aku menikah. Aku selalu menolak dengan alasan belum menemukan orang yang tepat. Sebenarnya bukan hanya itu. Aku takut menemukan seseorang yang mencintaiku karena uang dan status. Pengalaman beberapa teman membuatku semakin berhati-hati. Ada orang yang mendekati perempuan kaya bukan karena perasaan, tetapi karena melihat kesempatan. Karena itu, aku tidak pernah mudah percaya. Suatu sore, aku mendapat kabar bahwa proyek perumahan terbesar perusahaan sedang mengalami masalah. Sebagian warga menolak pembangunan karena persoalan akses jalan. Aku pergi langsung ke lokasi untuk melihat keadaan. Saat perjalanan pulang, hujan turun sangat deras. Mobilku berhenti di dekat sebuah minimarket karena jalanan macet. Aku turun sebentar untuk membeli air. Ketika keluar, aku melihat seorang pria sedang membantu seorang ibu tua membawa barang menyeberangi jalan. Pria itu mengenakan kemeja sederhana dan celana hitam. Ia terlihat seperti pekerja biasa. Aku tidak memperhatikannya terlalu lama. Aku kembali ke mobil dan melanjutkan perjalanan. Aku tidak tahu bahwa beberapa hari kemudian pria tersebut akan kembali muncul dalam hidupku. Namanya Raka Mahendra. Ia berusia 39 tahun dan bekerja sebagai konsultan lapangan untuk sebuah perusahaan konstruksi kecil. Raka sebenarnya memiliki latar belakang pendidikan teknik sipil. Tetapi karirnya tidak berjalan mulus. Ia pernah bekerja di perusahaan besar, kemudian keluar karena sebuah proyek bermasalah. Sejak saat itu ia mengambil pekerjaan lepas. Pertemuanku dengan Raka berikutnya terjadi di sebuah rapat proyek. Aku datang sebagai pemilik perusahaan. Raka datang sebagai konsultan yang diminta memberikan masukan teknis. Saat pertama kali melihatnya di ruang rapat, aku merasa wajahnya tidak asing. Namun aku tidak tahu dari mana. Ia mempresentasikan hasil pemeriksaan proyek dengan sangat tenang. Beberapa orang di ruang rapat mencoba membantah pendapatnya, tetapi ia menjelaskan berdasarkan data. Aku justru tertarik dengan caranya bekerja. Setelah rapat selesai, aku bertanya apakah kami pernah bertemu. Raka tersenyum dan mengatakan mungkin hanya kebetulan. Saya sering berpindah proyek, Bu. Aku tidak melanjutkan. Beberapa minggu kemudian kami beberapa kali bertemu dalam urusan pekerjaan. Raka berbeda dari orang-orang yang biasanya bekerja denganku. Ia tidak berusaha mencari perhatian.
Ia juga tidak pernah meminta fasilitas khusus. Ketika perusahaan memberinya kendaraan proyek, ia lebih memilih menggunakan kendaraan pribadinya yang sudah tua. Suatu hari, aku mengetahui bahwa Raka menolak sebuah bonus karena menurutnya pekerjaan tersebut belum selesai. Aku bertanya mengapa. Ia menjawab, kalau hasilnya belum sesuai target, saya belum merasa pantas menerima bonus. Jawaban itu membuatku menghargainya. Hubungan kami tetap profesional sampai sebuah kejadian mengubah semuanya. Ibuku tiba-tiba sakit dan harus menjalani perawatan beberapa hari. Aku menjadi sangat sibuk mengurus rumah sakit sekaligus perusahaan. Di tengah kesibukan tersebut, salah satu kerabat mengusulkan agar aku menikah dengan seorang pria bernama Adrian, anak dari rekan bisnis keluarga. Aku menolak karena tidak mengenalnya. Tetapi keluarga terus mendesak. Aku akhirnya berkata bahwa aku akan mempertimbangkan jika ada orang yang benar-benar cocok. Pada saat yang sama, Raka juga menghadapi tekanan dari keluarganya. Adiknya akan menikah dan keluarganya menginginkan Raka segera berkeluarga. Kami tidak pernah membicarakan hal tersebut. Sampai suatu malam, setelah sebuah acara perusahaan, aku mengalami masalah dengan mobil. Raka kebetulan masih berada di lokasi. Ia menawarkan mengantarku pulang. Dalam perjalanan kami berbicara cukup banyak. Untuk pertama kalinya aku mengetahui bahwa Raka pernah mengalami masa yang sangat sulit. Ia pernah kehilangan pekerjaan, memiliki utang, dan bahkan sempat tidak memiliki tempat tinggal yang layak. Aku bertanya bagaimana ia bisa bertahan. Ia tersenyum. Pernah ada seseorang yang menolong saya ketika saya hampir menyerah. Aku bertanya siapa orang itu. Raka menjawab bahwa ia tidak tahu nama lengkapnya. Ia hanya ingat seorang perempuan yang memberinya sejumlah uang dan meminta ia menggunakan uang tersebut untuk makan dan mengikuti wawancara kerja. Aku tertawa kecil. Kamu masih ingat orang itu? Raka mengangguk. Sangat. Aku tidak menyadari bahwa perempuan yang ia ceritakan sebenarnya adalah aku. Bertahun-tahun sebelumnya, ketika aku belum sesukses sekarang, aku pernah melihat seorang pemuda duduk di depan sebuah gedung kantor setelah gagal dalam wawancara kerja. Hujan turun deras. Aku merasa kasihan dan memberikan uang secukupnya untuk makan serta ongkos pulang. Aku bahkan memberikan kartu nama perusahaan ayahku dan mengatakan jika ia memiliki kemampuan, cobalah melamar kembali setelah mendapatkan pengalaman. Aku tidak pernah memikirkan kejadian itu lagi. Namun Raka menyimpannya sebagai salah satu momen terpenting dalam hidupnya. Setelah malam itu, hubungan kami semakin dekat. Bukan sebagai pasangan, tetapi sebagai dua orang yang saling menghormati. Kami sering berdiskusi mengenai pekerjaan. Aku menyadari bahwa Raka memiliki prinsip yang kuat. Ia tidak mudah mengeluh dan tidak pernah menjadikan masa sulit sebagai alasan untuk menyalahkan orang lain. Suatu akhir pekan, aku menghadiri sebuah acara keluarga. Tanpa sengaja, Raka juga datang karena ternyata ia adalah teman lama salah satu sepupuku. Kami berbicara cukup lama. Seseorang kemudian mengambil foto kami. Foto tersebut tersebar di grup keluarga dan membuat semua orang mengira kami memiliki hubungan khusus. Aku merasa malu sekaligus bingung. Raka hanya tertawa. Namun beberapa hari kemudian, sebuah kesalahan administrasi di perusahaan membuat kami harus mengurus dokumen tertentu bersama. Dalam proses itu, terjadi kesalahpahaman besar yang membuat keluarga kami mengira bahwa kami sudah sepakat untuk menikah. Awalnya kami ingin meluruskan. Tetapi kondisi ibuku memburuk dan keluargaku meminta agar aku tidak menambah beban pikiran. Raka juga berada dalam situasi yang sama. Kami akhirnya memutuskan untuk membicarakan semuanya dengan serius. Raka mengatakan ia tidak ingin menikah karena tekanan. Aku pun demikian. Tetapi ketika kami membahas kemungkinan menjalani hubungan secara serius, kami menyadari bahwa selama ini ada rasa nyaman yang tumbuh tanpa kami sadari. Namun aku masih belum mengetahui satu fakta penting. Ketika Raka pulang malam itu, ia membuka sebuah kotak tua yang selalu disimpannya. Di dalamnya terdapat kartu nama lama milik perusahaan ayahku. Ia menatap foto seorang perempuan muda yang sudah kusam. Akhirnya aku bertemu lagi dengan orang yang pernah menyelamatkan hidupku, katanya. Dan untuk pertama kalinya, Raka menyadari bahwa perempuan dalam foto lama itu adalah Maya,
perempuan yang sekarang tanpa sengaja sedang berjalan menuju kehidupan yang sama dengannya. Setelah keputusan untuk menjalani hubungan secara serius mulai dibicarakan, aku dan Raka sepakat tidak terburu-buru. Aku ingin memastikan bahwa ia mencintaiku sebagai manusia, bukan sebagai pemilik perusahaan. Raka pun ingin memastikan bahwa aku tidak memilihnya hanya karena merasa berutang budi. Kami mulai menghabiskan waktu bersama di luar pekerjaan. Kami pergi makan di tempat sederhana, berjalan di taman, dan sesekali berdiskusi tentang rencana masa depan. Aku mulai mengetahui bahwa Raka memiliki kebiasaan sederhana. Ia selalu membawa buku catatan kecil. Ketika kutanya untuk apa, ia mengatakan bahwa ia mencatat hal-hal yang menurutnya penting. Salah satunya adalah nama orang yang pernah membantunya. Aku tertawa dan mengatakan bahwa itu terlalu serius. Ia menjawab, "Saya tidak ingin lupa kepada orang yang pernah berbuat baik." Aku tidak menyangka kalimat itu justru berkaitan denganku. Suatu malam, Raka akhirnya mengatakan bahwa ia pernah bertemu denganku bertahun-tahun lalu. Aku mengira ia bercanda. Ia kemudian menceritakan kejadian di depan gedung kantor lama. Ia mengatakan bahwa saat itu ia baru saja gagal dalam wawancara kerja. Ia tidak punya uang untuk makan dan bahkan tidak yakin bisa membayar ongkos pulang. Seorang perempuan muda keluar dari mobil, melihatnya duduk sendirian, lalu memberikan uang dan sebuah kartu nama. Perempuan itu berkata, "Jangan menyerah hanya karena satu pintu tertutup." Aku langsung terdiam. Aku bertanya kapan kejadian itu. Raka menyebut tahun dan bulan. Aku langsung ingat. Aku memang pernah melakukan hal tersebut. Aku mengatakan kepadanya bahwa aku tidak pernah menyangka orang yang kutolong hari itu adalah dirinya. Raka tersenyum. "Saya ingat wajahmu." Aku bertanya mengapa ia tidak pernah mengatakan sejak awal. Ia menjawab karena ia baru benar-benar yakin setelah melihat foto lamaku. Ia takut salah orang. Aku merasa malu karena pertolongan itu sebenarnya sangat kecil bagiku. Raka mengatakan bahwa bagi dirinya, itu bukan hal kecil. Setelah menerima bantuan tersebut, ia menggunakan uang itu untuk makan dan kembali mengikuti beberapa wawancara. Beberapa bulan kemudian ia mendapatkan pekerjaan sebagai teknisi lapangan. Dari sana ia belajar, mengambil sertifikasi, dan akhirnya menjadi konsultan. Ia mengatakan bahwa kartu nama yang kuberikan masih disimpannya. Aku bertanya apakah ia pernah mencoba menghubungi perusahaan ayahku. Ia mengangguk. Ia pernah mengirim lamaran, tetapi saat itu perusahaan sedang melakukan restrukturisasi sehingga tidak ada posisi yang tersedia. Ia kemudian memilih membangun karir sendiri. Aku merasa terharu. Ternyata satu tindakan kecil yang bahkan sudah kulupakan menjadi kenangan besar bagi seseorang. Hubungan kami semakin dekat. Namun, masalah datang ketika berita tentang hubungan kami mulai diketahui media. Beberapa artikel menyebut bahwa Raka adalah pria yang beruntung karena akan menikahi pengusaha kaya. Aku melihat Raka mulai tidak nyaman. Ia mengatakan bahwa ia tidak ingin dikenal hanya sebagai pasangan seorang pengusaha. Aku memahami perasaannya. Aku kemudian menawarkan agar kami membuat kesepakatan bahwa bisnis dan kehidupan pribadi harus dipisahkan. Jika kami menikah, aset perusahaan tetap berada di bawah pengelolaan profesional. Raka setuju. Ia bahkan meminta agar kami membuat perjanjian pranikah agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Aku semakin menghargainya. Tidak lama kemudian, ibuku bertanya langsung kepadaku apakah aku benar-benar mencintai Raka. Aku menjawab bahwa aku belum tahu apakah cinta kami sudah sempurna, tetapi aku tahu bahwa aku merasa aman ketika bersamanya. Ibu tersenyum dan berkata, "Itu mungkin lebih penting daripada perasaan yang hanya membuat jantung berdebar." Aku mulai mempertimbangkan pernikahan dengan serius. Tetapi sebelum keputusan dibuat, muncul masalah besar di perusahaan. Salah satu proyek utama mengalami sengketa. Pihak lawan menuduh perusahaan kami melakukan pelanggaran kontrak. Nilai tuntutannya sangat besar. Aku harus fokus menangani masalah tersebut. Raka membantu dari sisi teknis karena ia memahami proyek tersebut. Kami bekerja berhari-hari mencari dokumen lama. Di tengah proses itu, kami menemukan sesuatu yang mengejutkan. Ada tanda tangan palsu dalam salah satu dokumen.
Jika dokumen tersebut terbukti dipalsukan, berarti ada orang dalam perusahaan yang sengaja menjatuhkan kami. Aku memerintahkan audit internal. Beberapa orang mulai panik. Salah satu direktur bahkan menyarankan agar Raka tidak lagi dilibatkan. Aku menolak. Aku percaya pada kemampuannya. Raka kemudian menemukan bahwa data proyek telah diubah setelah ia mengirim laporan. Ia menyimpan salinan asli. Bukti tersebut akhirnya membantu kami memenangkan sengketa. Namun, kejadian itu membuat kami sadar bahwa pernikahan kami mungkin akan membawa risiko bagi kedua pihak. Aku bertanya kepada Raka apakah ia masih ingin melanjutkan. Ia menjawab, "Saya tidak mencari kehidupan yang mudah. Saya mencari kehidupan yang bisa kita jalani dengan jujur." Aku tersenyum. Kami akhirnya memutuskan menikah. Tetapi kami tidak mengadakan pesta mewah. Kami hanya mengundang keluarga dan beberapa teman dekat. Pernikahan tersebut berlangsung sederhana. Saat aku berdiri di samping Raka, aku teringat pemuda yang pernah duduk sendirian di trotoar bertahun-tahun lalu. Aku tidak pernah membayangkan orang itu akan menjadi suamiku. Namun, ada satu hal yang tidak ku ketahui. Raka masih menyimpan satu surat lama yang belum pernah ia tunjukkan kepadaku. Surat tersebut berasal dari ayahku. Surat itu ternyata menjelaskan mengapa ayah pernah menyimpan nama Raka dalam catatan perusahaan. Dan ketika surat tersebut akhirnya dibuka, aku mengetahui bahwa pertemuan kami mungkin bukan sekadar kebetulan seperti yang selama ini kami kira. Beberapa minggu setelah pernikahan, Raka menyerahkan surat tersebut kepadaku. Ia mengatakan bahwa sebenarnya ia tidak ingin menyimpannya terlalu lama, tetapi ia menunggu waktu yang tepat. Surat itu menggunakan kop perusahaan ayahku. Aku mengenali tulisan tangannya. Ayah menulis bahwa beberapa tahun sebelum meninggal, ia pernah menerima laporan mengenai seorang anak muda bernama Raka yang memiliki kemampuan bagus tetapi sedang mengalami kesulitan ekonomi. Ayah rupanya mengetahui tentang Raka karena seorang karyawan merekomendasikannya. Ayah meminta agar jika Raka melamar pekerjaan kembali, perusahaan memberikan kesempatan. Namun karena kondisi perusahaan saat itu, permintaan tersebut tidak pernah terlaksana. Aku membaca surat tersebut dengan perasaan campur aduk. Ternyata ayah juga mengetahui keberadaan Raka. Aku bertanya dari mana Raka mendapatkan surat itu. Ia mengatakan bahwa seorang mantan pegawai ayah menyerahkannya setelah mengetahui bahwa kami menikah. Orang tersebut mengatakan bahwa ayah pernah menyimpan beberapa catatan mengenai orang-orang yang menurutnya memiliki potensi besar. Raka termasuk salah satunya. Aku tidak pernah tahu ayah melakukan hal seperti itu. Selama ini aku hanya mengenalnya sebagai pengusaha yang keras dan fokus pada bisnis. Ternyata ia memiliki perhatian terhadap orang-orang yang bekerja di sekitarnya. Aku mulai melihat pernikahanku dengan Raka dari sudut pandang berbeda. Bukan berarti ayah merencanakan semuanya. Jelas tidak. Tetapi ada sebuah rangkaian kejadian yang mempertemukan kami kembali setelah bertahun-tahun. Aku kemudian bertanya kepada Raka apakah ia menikahiku karena pernah kutolong. Ia langsung menjawab tidak. Ia mengatakan bahwa pertolongan itu membuatnya mengingatku. Tetapi perasaan yang tumbuh setelah kami bertemu kembali muncul karena siapa diriku sekarang. Aku merasa lega. Kami menjalani kehidupan rumah tangga dengan sederhana. Aku tetap menjadi CEO. Raka tetap bekerja sebagai konsultan. Kami sepakat tidak menggunakan hubungan kami untuk mendapatkan keuntungan bisnis. Bahkan di kantor, Raka tidak pernah mendapatkan perlakuan istimewa. Jika ada proyek yang membutuhkan keahliannya, ia tetap harus melalui proses profesional. Keputusan tersebut membuat beberapa orang heran. Namun aku tidak peduli. Aku ingin hubungan kami berdiri di atas kejujuran. Beberapa bulan kemudian, aku mengalami masalah kesehatan karena terlalu banyak bekerja. Dokter memintaku mengurangi aktivitas. Raka mengambil alih banyak urusan rumah. Ia memasak, mengantar aku kontrol, dan memastikan aku beristirahat. Aku merasa tidak nyaman karena terbiasa mengurus semuanya sendiri. Ia tertawa dan mengatakan bahwa pernikahan bukan kompetisi siapa yang paling mandiri. Kalau satu sedang lemah, yang lain membantu. Kalimat itu sederhana, tetapi membuatku memahami arti pasangan. Aku mulai mengurangi jam kerja.
Perusahaan tetap berjalan karena aku belajar mempercayai tim. Raka juga membantu dari jauh jika aku membutuhkan pendapat teknis. Kami mulai memiliki kehidupan yang lebih seimbang. Tetapi sebuah masalah baru muncul ketika salah satu investor mengetahui bahwa Raka pernah memiliki hubungan profesional dengan perusahaan pesaing. Mereka menuduh Raka sebagai orang yang berpotensi membocorkan informasi. Aku membela Raka. Tetapi ia justru meminta agar dirinya tidak dilibatkan dalam proyek tertentu untuk menghindari konflik kepentingan. Aku semakin menghargainya. Ia tidak ingin aku menggunakan kekuasaan untuk melindunginya. Ia ingin masalah diselesaikan berdasarkan aturan. Audit dilakukan dan tidak ditemukan pelanggaran. Investor akhirnya menerima keputusan tersebut. Dari sana aku semakin yakin bahwa Raka bukan pria yang menikahiku karena uang. Ia bahkan sering menolak fasilitas yang sebenarnya bisa ia dapatkan sebagai suamiku. Suatu hari aku memberinya kartu tambahan untuk rekening rumah tangga. Ia hanya menggunakan sesuai kebutuhan. Aku bertanya mengapa ia tidak menggunakan lebih banyak. Ia menjawab, "Karena saya masih punya penghasilan sendiri." Aku tertawa. "Kamu terlalu serius." Ia menjawab, "Saya hanya ingin kita tidak pernah bertengkar karena uang." Aku mulai menyadari bahwa hal kecil seperti itu justru membuat hubungan kami semakin kuat. Setelah 2 tahun menikah, kami mulai membicarakan keluarga. Kami belum memiliki anak dan tidak ingin terburu-buru. Aku masih ingin menata kehidupan kerja. Raka mengatakan ia akan mendukung apapun keputusan kami. Kami akhirnya sepakat menjalani semuanya dengan santai. Sementara itu, perusahaan terus berkembang. Aku membangun proyek hunian yang lebih terjangkau. Raka membantu merancang sistem pembangunan yang efisien. Proyek tersebut sukses. Banyak keluarga muda bisa membeli rumah dengan harga yang lebih terjangkau. Aku merasa bangga karena bisnis tidak hanya menghasilkan uang, tetapi juga memberi manfaat. Namun, di balik kesuksesan itu, muncul seseorang dari masa lalu Raka. Seorang perempuan bernama Nadia datang ke kantor. Ia mengatakan bahwa dirinya pernah menjadi pasangan Raka sebelum mereka berpisah bertahun-tahun lalu. Aku tidak langsung merasa cemburu. Aku hanya bertanya apa urusannya. Nadia mengatakan bahwa Raka pernah memiliki utang kepadanya. Aku terkejut. Ketika Raka pulang, aku menanyakan hal tersebut. Ia menjelaskan bahwa Nadia memang pernah membantunya ketika masa sulit. Namun utang tersebut sudah dibayar bertahun-tahun lalu. Nadia ternyata ingin meminta uang tambahan karena menganggap Raka memiliki kehidupan lebih baik sekarang. Aku tidak ingin memperbesar masalah. Raka menyelesaikannya secara baik-baik dengan bukti pembayaran. Tetapi kejadian tersebut mengajarkan kami bahwa masa lalu kadang kembali ketika seseorang melihat kita berhasil. Kami menjadi lebih berhati-hati. Beberapa bulan kemudian, aku menerima kabar bahwa salah satu proyek perusahaan terancam bangkrut. Nilainya sangat besar. Aku harus mengambil keputusan sulit. Menjual sebagian aset pribadi atau membiarkan perusahaan kehilangan proyek tersebut. Aku memilih menyelamatkan perusahaan. Raka tidak melarang. Ia hanya bertanya apakah keputusan itu benar-benar yang kuinginkan. Aku mengatakan iya. Ia kemudian berkata, "Kalau begitu saya akan mendukungmu, tapi jangan sampai kamu kehilangan dirimu sendiri demi perusahaan." Aku mengingat kalimat itu. Dulu aku selalu menganggap perusahaan sebagai segalanya. Sekarang aku mulai memahami bahwa perusahaan hanyalah bagian dari hidup. Keluarga juga penting. Kesehatan penting. Kebahagiaan juga penting. Ketika proyek akhirnya berhasil diselamatkan, aku tidak merayakannya dengan pesta besar. Aku hanya pulang dan makan malam bersama Raka. Ia membuat makanan sederhana. Kami berbicara tentang hal-hal kecil. Aku merasa jauh lebih bahagia daripada ketika menerima penghargaan bisnis. Suatu malam, aku membuka kembali foto lama yang pernah disimpan Raka. Foto tersebut memperlihatkan diriku bertahun-tahun lalu. Aku bertanya mengapa ia masih menyimpannya. Ia menjawab, "Karena foto itu mengingatkan saya bahwa hidup bisa berubah." Aku bertanya, "Berubah bagaimana?" Ia menjawab, "Dulu saya orang yang kamu tolong. Sekarang saya bisa berdiri di sampingmu." Aku menggenggam tangannya.
Tetapi perjalanan kami belum selesai. Sebuah masalah besar di perusahaan membuat aku harus memilih antara menyelamatkan reputasi bisnis atau mengungkap sebuah kesalahan yang dilakukan orang yang sangat dekat denganku. Keputusan itu akan menguji bukan hanya kemampuanku sebagai CEO, tetapi juga pernikahanku dengan Raka. Masalah itu bermula ketika auditor menemukan transaksi mencurigakan dalam salah satu proyek terbesar perusahaan. Ada dana yang dialihkan ke perusahaan pemasok dengan nilai yang jauh lebih tinggi dari harga sebenarnya. Aku meminta pemeriksaan lebih lanjut. Ternyata transaksi tersebut disetujui oleh seorang direktur yang sudah bekerja bersama keluargaku selama bertahun-tahun. Orang itu adalah Ardi, sahabat lama ayahku. Aku mengenalnya sejak kecil. Aku sulit percaya bahwa ia terlibat. Ketika aku meminta penjelasan, ia mengatakan semuanya hanya kesalahan administrasi. Namun Raka yang memahami dokumen teknis menemukan pola yang berbeda. Ia mengatakan bahwa transaksi tersebut tampaknya dilakukan secara sengaja. Aku tidak ingin mempercayainya. Ardi seperti keluarga bagiku. Tetapi ketika bukti semakin banyak, aku terpaksa mengambil tindakan. Aku meminta tim hukum memeriksa semuanya. Ardi kemudian mengetahui bahwa penyelidikan sedang berlangsung. Ia menghubungiku dan mengatakan bahwa jika kasus tersebut dibuka, reputasi perusahaan akan hancur. Ia meminta agar aku menyelesaikan semuanya secara internal. Aku menolak. Kalau memang tidak ada kesalahan, kenapa takut diperiksa? Tanyaku. Ia tidak menjawab. Beberapa hari kemudian, berita tentang masalah perusahaan bocor ke media. Saham perusahaan turun. Investor panik. Aku menjadi sasaran kritik. Banyak orang mengatakan bahwa aku gagal mengendalikan perusahaan. Beberapa bahkan menuduh Raka sebagai orang yang memengaruhiku. Raka memilih tidak memberikan pernyataan kepada media. Ia hanya berkata kepadaku agar aku mengikuti proses hukum. Aku merasa sangat tertekan. Di tengah masalah itu, aku menemukan bahwa sebagian data proyek telah dihapus dari server. Kami segera melakukan pemulihan data. Dari sana ditemukan bukti bahwa Ardi memang mengatur transaksi tersebut bersama 2 orang lainnya. Namun, ada satu fakta yang lebih mengejutkan. Sebagian uang hasil transaksi digunakan untuk menutup utang pribadi Ardi. Aku akhirnya melaporkannya. Keputusan itu sangat berat karena Ardi adalah orang yang dulu membantu ayah membangun perusahaan. Aku merasa seperti mengkhianati keluargaku sendiri. Tetapi Raka berkata, "Kamu tidak mengkhianati keluarga. Kamu menjaga apa yang ayahmu bangun." Kalimat itu membuatku berani. Proses hukum berjalan beberapa bulan. Perusahaan mengalami masa sulit, tetapi akhirnya investor mulai percaya kembali karena kami transparan. Aku mengadakan konferensi pers dan mengakui adanya kesalahan internal. Aku tidak menyembunyikan fakta. Beberapa orang mengatakan aku bodoh karena membuka kelemahan perusahaan sendiri. Namun aku percaya bahwa reputasi tidak dibangun dengan berpura-pura sempurna. Reputasi dibangun dengan berani memperbaiki kesalahan. Setelah kasus selesai, perusahaan kembali stabil. Aku kemudian mengubah sistem pengawasan internal. Raka membantu memberikan masukan teknis, tetapi tetap tidak mengambil posisi dalam perusahaan. Kami tetap menjaga batas antara pekerjaan dan rumah tangga. Namun, selama masalah tersebut berlangsung, hubungan kami juga mengalami tekanan. Aku sering pulang larut. Raka mulai merasa aku kembali ke kebiasaan lama. Ia tidak marah, tetapi suatu malam ia mengatakan, "Saya takut kamu kembali menjadi orang yang dulu." Aku bertanya maksudnya. Ia menjawab, "Orang yang menganggap semua masalah harus kamu selesaikan sendiri." Aku terdiam. Ia benar. Setelah perusahaan mengalami masalah, aku kembali bekerja terlalu keras. Aku takut kehilangan semuanya. Raka mengatakan bahwa ia tidak ingin menghentikanku mengejar impian, tetapi ia ingin aku mengingat bahwa aku tidak sendirian. Aku akhirnya meminta maaf. Kami kemudian membuat aturan sederhana. Setiap malam kami harus makan bersama setidaknya 3 kali seminggu tanpa membicarakan pekerjaan. Setiap bulan kami harus mengambil 1 hari tanpa urusan bisnis. Aturan itu terdengar sederhana, tetapi sangat membantu. Hubungan kami kembali hangat.
Aku mulai menikmati hal-hal kecil. Kami pergi ke pasar, memasak bersama, dan sesekali mengunjungi rumah lama ayahku. Suatu hari, ketika berada di sana, aku menemukan sebuah foto lama yang memperlihatkan ayah bersama seorang pria muda. Aku melihat lebih dekat. Pria muda itu ternyata Raka. Aku terkejut. Raka juga tidak tahu tentang foto tersebut. Tanggal di belakang foto menunjukkan bahwa foto itu diambil sebelum aku bertemu Raka di trotoar. Aku bertanya kepada Raka apakah ia pernah bertemu ayahku. Ia mengatakan tidak pernah secara langsung. Namun, ia ingat pernah menghadiri sebuah acara pelatihan konstruksi yang diselenggarakan perusahaan ayahku. Mungkin itulah tempat mereka bertemu. Aku merasa seperti sedang melihat potongan-potongan hidup yang selama ini terpisah. Pertemuan kami bertahun-tahun lalu, bantuan kecil yang kulakukan, surat ayah, dan akhirnya pernikahan kami. Semuanya terasa seperti rangkaian kejadian yang saling berhubungan, meskipun tidak ada yang benar-benar merencanakannya. Beberapa bulan kemudian, Raka mendapatkan tawaran pekerjaan di luar negeri. Tawaran itu sangat bagus dan bisa mengembangkan karirnya. Aku justru mendorongnya untuk mengambil kesempatan tersebut. Namun Raka bertanya apakah aku akan baik-baik saja jika ia pergi beberapa bulan. Aku menjawab bahwa aku tidak ingin menjadi alasan ia kehilangan kesempatan. Kami akhirnya sepakat ia pergi selama 6 bulan. Perpisahan tersebut ternyata tidak mudah. Aku baru sadar betapa terbiasa aku dengan keberadaannya. Tetapi kami tetap berkomunikasi setiap hari. Raka mengirim foto tempat kerja, sementara aku bercerita tentang proyek perusahaan. Setelah 6 bulan, ia pulang. Aku menjemputnya di bandara. Ketika melihatnya, aku merasa seperti bertemu kembali dengan orang yang dulu pernah duduk di trotoar itu. Kami tersenyum. Ia membawa sebuah kotak kecil dari perjalanan. Isinya bukan barang mahal, hanya sebuah gantungan kunci sederhana berbentuk rumah. Ia berkata, "Saya lihat ini dan langsung ingat kamu." Aku tertawa. "Kenapa rumah?" Ia menjawab, "Karena kamu menghabiskan hidup membangun rumah untuk orang lain. Tapi saya ingin kamu ingat bahwa rumah yang paling penting adalah tempat kita pulang." Aku memeluknya. Saat itulah aku sadar bahwa Raka bukan hanya seseorang yang pernah kutolong. Ia telah menjadi orang yang mengajarkanku banyak hal. Tentang kesederhanaan, tentang kejujuran, tentang keluarga, dan tentang arti pulang. Beberapa tahun setelah pernikahan, kami akhirnya membangun sebuah proyek bersama yang sangat berbeda dari bisnis biasanya. Kami membuat kawasan hunian sederhana dengan fasilitas pendidikan dan ruang terbuka yang bisa diakses masyarakat. Raka mengurus desain teknis, aku mengurus bisnis. Kami ingin membuktikan bahwa bisnis properti bisa tetap menguntungkan sekaligus memberi manfaat. Proyek tersebut sukses. Tetapi keberhasilan terbesar bukan angka penjualannya. Kami melihat banyak keluarga muda mendapatkan tempat tinggal yang layak. Saat proyek selesai, aku berdiri bersama Raka di tengah kawasan tersebut. Aku teringat masa lalu. Aku pernah membantu seorang pria yang tidak memiliki apa-apa. Sekarang pria itu berdiri di sampingku sebagai pasangan hidup dan rekan yang membuatku menjadi manusia yang lebih baik. Namun, masih ada satu hal yang belum pernah kulakukan. Aku ingin kembali ke tempat pertama kali aku menolong Raka. Aku ingin melihat apakah tempat itu masih ada. Perjalanan tersebut akhirnya membawa kami kepada satu percakapan yang membuat kami memahami bahwa kisah kami sebenarnya bukan tentang siapa yang menolong siapa, melainkan tentang bagaimana satu kebaikan kecil bisa berjalan jauh melewati waktu. Beberapa tahun setelah pernikahan kami, aku dan Raka akhirnya kembali ke tempat pertama kali kami bertemu. Gedung kantor lama itu sudah berubah. Sebagian bangunannya direnovasi dan jalan di depannya juga tidak lagi seperti dulu. Kami turun dari mobil dan berjalan perlahan. Raka menunjuk sebuah sudut trotoar. Disitulah saya duduk. Aku tersenyum. Saya bahkan hampir lupa. Ia menjawab, "Saya tidak pernah lupa." Kami berdiri cukup lama di sana. Aku kemudian menyadari sesuatu. Ketika pertama kali menolong Raka, aku tidak pernah berpikir bahwa kebaikan itu akan kembali kepadaku dalam bentuk apapun. Aku melakukannya karena melihat seseorang membutuhkan bantuan.
Begitu pula Raka. Ketika akhirnya kami menikah, ia tidak menikahiku karena merasa harus membalas pertolongan. Ia menikahiku karena kami saling menemukan setelah sama-sama menjalani perjalanan panjang. Aku pernah mengira bahwa sebagai pengusaha kaya, aku harus selalu berhati-hati terhadap orang yang mendekat. Ternyata kehati-hatian itu tidak salah. Tetapi aku juga belajar bahwa tidak semua orang memiliki niat buruk. Ada orang yang datang bukan untuk mengambil sesuatu, tetapi untuk berbagi kehidupan. Raka adalah salah satunya. Kehidupan kami setelah menikah tidak selalu indah. Kami pernah bertengkar. Kami pernah berbeda pendapat. Kami pernah menghadapi tekanan bisnis dan masalah keluarga. Tetapi kami belajar bahwa hubungan yang kuat bukan hubungan tanpa masalah. Hubungan yang kuat adalah hubungan yang membuat dua orang mau menghadapi masalah bersama. Raka tetap sederhana. Ia masih lebih suka makan di warung daripada restoran mahal. Ia masih menggunakan kendaraan yang sama selama masih bisa dipakai. Ia juga tidak pernah meminta bagian dari bisnis yang bukan miliknya. Aku menghargai itu. Sementara aku belajar untuk tidak menjadikan uang sebagai ukuran segala sesuatu. Kami akhirnya memiliki seorang anak perempuan. Kami memberinya nama Aluna. Sejak kecil, kami mengajarinya bahwa hidup tidak hanya tentang mendapatkan sesuatu. Kami menceritakan bahwa ayahnya pernah mengalami masa sulit, dan bahwa ibunya pernah membantunya. Tetapi kami tidak ingin Aluna tumbuh dengan perasaan bahwa keluarganya lebih tinggi daripada orang lain. Raka sering mengajaknya ke proyek pembangunan dan menunjukkan bagaimana rumah dibangun. Aku mengajaknya ke kantor dan mengajarkan bagaimana sebuah perusahaan dijalankan. Kami ingin ia melihat bahwa keberhasilan membutuhkan kerja keras, bukan hanya keberuntungan. Suatu hari Aluna bertanya, "Mama, apakah benar Mama dulu pernah menolong Papa?" Aku tertawa. "Iya." Ia kemudian bertanya, "Kalau Mama tidak menolong Papa, apakah kalian tetap menikah?" Aku dan Raka saling berpandangan. Raka menjawab, "Mungkin jalan hidup kita akan berbeda." Aku menambahkan, "Tapi Mama percaya kalau dua orang memang ditakdirkan bertemu, mereka akan menemukan jalannya masing-masing." Raka tersenyum. Kami tidak pernah tahu apakah takdir benar-benar bekerja seperti itu. Yang kami tahu, satu keputusan kecil membawa kami kepada kehidupan yang tidak pernah kami rencanakan. Perusahaan propertiku terus berkembang, tetapi aku tidak lagi mengejar ekspansi tanpa batas. Aku memilih fokus pada proyek yang memiliki nilai sosial. Salah satunya adalah program rumah terjangkau untuk pekerja muda. Raka menjadi bagian penting dalam pengembangannya. Ia memastikan kualitas pembangunan tetap baik tanpa membuat harga terlalu tinggi. Kami juga membuat program pelatihan bagi pekerja konstruksi muda. Aku ingin memberikan kesempatan yang dulu pernah diberikan kepadanya kepada orang lain. Setiap kali melihat seseorang mendapatkan pekerjaan setelah mengikuti program tersebut, aku teringat diriku sendiri ketika memberikan kartu nama kepada Raka. Mungkin kebaikan memang seperti itu. Ia tidak selalu kembali kepada orang yang sama. Kadang ia berjalan dari satu orang ke orang lain. Raka pernah mengatakan bahwa hidupnya berubah karena satu orang percaya bahwa ia masih punya kesempatan. Sekarang kami ingin melakukan hal yang sama kepada orang lain. Bertahun-tahun kemudian, aku menemukan kembali kartu nama lama yang pernah kuberikan kepadanya. Kartunya sudah kusam dan sebagian tulisannya hampir hilang. Raka masih menyimpannya. Aku bertanya mengapa ia tidak membuangnya. Ia menjawab, "Karena ini bukti bahwa saya pernah berada di titik terendah dan seseorang memilih membantu saya." Aku berkata bahwa aku hanya memberikan uang dan kartu nama. Ia menggeleng. "Bukan uangnya. Kamu memberikan alasan untuk mencoba lagi." Aku terdiam. Mungkin itulah makna sebenarnya dari pertolongan. Kita tidak pernah tahu seberapa besar pengaruh tindakan kecil kita terhadap kehidupan orang lain. Kadang kita menganggapnya hal biasa, sementara orang lain mengingatnya seumur hidup. Pada ulang tahun pernikahan kami yang ke-10, Raka tidak memberiku perhiasan mahal. Ia mengajakku kembali ke tempat kami pertama kali bertemu. Di sana ia menyiapkan sebuah meja kecil dengan 2 cangkir kopi. Ia mengatakan bahwa ia ingin merayakan bukan hanya pernikahan kami, tetapi perjalanan kami sejak sebelum kami saling mengenal.
Aku tersenyum dan mengatakan bahwa kalau dulu aku tahu pria di trotoar itu akan menjadi suamiku, mungkin aku akan meminta namanya. Raka tertawa. Kalau kamu tahu, mungkin ceritanya justru tidak akan seperti ini. Kami kemudian berbicara tentang masa lalu, tentang kegagalan, ketakutan, pekerjaan, dan keluarga. Aku menyadari bahwa kami telah berubah. Tetapi ada satu hal yang tetap sama. Rasa syukur karena pernah bertemu. Aku kemudian memberikan Raka sebuah hadiah. Bukan barang mahal. Aku memberikan sebuah bingkai berisi kartu nama lama yang pernah kuberikan bertahun-tahun lalu. Di bawahnya kutulis, "Satu kesempatan kecil, satu perjalanan panjang." Raka membaca tulisan tersebut dan tersenyum. Ia mengatakan bahwa hadiah itu lebih berharga daripada semua hadiah mahal yang pernah diterimanya. Kami lalu berjalan menyusuri jalan yang dulu menjadi saksi pertemuan pertama kami. Aku berkata, kalau dipikir-pikir, kita sebenarnya tidak pernah merencanakan semua ini. Raka menjawab, memang, tapi mungkin justru itu yang membuatnya indah. Aku mengangguk. Pernikahan kami memang tidak direncanakan dengan sempurna. Pertemuan kami kembali juga bukan sesuatu yang kami cari. Tetapi ketika dua orang bertemu dalam waktu yang tepat setelah melewati kehidupan masing-masing, mereka bisa menemukan sesuatu yang tidak pernah mereka rencanakan. Aku pernah mengira kekayaan adalah kemampuan untuk membeli apapun yang kuinginkan. Sekarang aku tahu ada banyak hal yang tidak bisa dibeli. Kepercayaan tidak bisa dibeli. Ketulusan tidak bisa dibeli. Kesetiaan tidak bisa dibeli. Dan rasa nyaman ketika pulang kepada seseorang juga tidak bisa dibeli. Raka tidak membuatku bahagia karena ia menyelesaikan semua masalahku. Ia membuatku bahagia karena ketika masalah datang, aku tidak lagi merasa harus menghadapinya sendirian. Begitu juga aku baginya. Kami tidak saling menyelamatkan setiap saat. Kami hanya saling mengingatkan bahwa tidak apa-apa meminta bantuan. Beberapa tahun kemudian, aku menyerahkan sebagian besar operasional perusahaan kepada tim profesional. Aku masih menjadi pemilik dan tetap terlibat dalam keputusan besar. Tetapi aku tidak lagi hidup di kantor. Aku ingin memiliki waktu untuk keluarga. Raka juga tetap bekerja, tetapi lebih banyak menghabiskan waktu dalam proyek sosial. Kami menikmati kehidupan yang lebih seimbang. Ketika orang bertanya bagaimana aku bisa sukses dalam bisnis, aku biasanya membicarakan kerja keras, kegagalan, keberanian mengambil keputusan, dan pentingnya memiliki tim. Tetapi ketika mereka bertanya apa keputusan terbaik dalam hidupku, jawabanku berbeda. Aku akan mengatakan bahwa keputusan terbaik adalah memberikan bantuan kecil kepada seseorang tanpa mengharapkan apapun. Karena kita tidak pernah tahu kemana sebuah kebaikan akan membawa kita. Mungkin ia tidak kembali dalam bentuk uang. Mungkin tidak dalam bentuk penghargaan. Tetapi suatu hari ia bisa kembali sebagai seseorang yang berdiri di samping kita ketika hidup sedang sulit. Dan jika seseorang bertanya apakah aku percaya bahwa pernikahanku dengan Raka terjadi karena kebetulan, aku akan tersenyum. Mungkin memang kebetulan. Mungkin juga ada rangkaian keputusan kecil yang akhirnya mempertemukan kami. Yang jelas, aku tidak pernah menyesal memberikan pertolongan itu. Karena pada akhirnya, aku bukan hanya membantu seorang pria mendapatkan kesempatan kedua. Tanpa kusadari, aku juga sedang membuka pintu menuju bagian hidupku yang paling berharga. Dulu aku menolong seorang pria yang hampir menyerah. Bertahun-tahun kemudian, pria itu justru menjadi orang yang mengajarkanku bagaimana menikmati hidup. Itulah kisah kami. Kisah tentang pertemuan yang terlupakan oleh satu orang tetapi diingat seumur hidup oleh orang lainnya. Kisah tentang kesuksesan yang ternyata tidak selalu berarti memiliki lebih banyak. Dan kisah tentang cinta yang tumbuh bukan karena harta, status, atau kewajiban membalas budi, melainkan karena dua orang dewasa memilih untuk saling menghargai setelah menemukan jalan mereka masing-masing.